Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, ini sudah disebarkan ya linknya. Sudah, Bu. Mungkin si kakean kambing paling yo, turu kabeh. Bagaimana, Bu? Kebanyakan nyembelih kambing. Ini apa karena sinyal atau gimana kok naik turun ini yang masuk? Atau satu akun banyak mahasiswa? Kurang paham, Bu. Bentar, Bu. Baik, akan saya mulai ya belajar di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir lebih awal. Yang lain biarlah menyusul. Nanti materinya saya share. Untuk minggu kemarin belum saya nggak beri tugas kan ya? Belum Ya, ada, Bu. oh ada. Apa tugas Iya, studi kasus? itu Apa tugas? yang buat anu itu, Bu. Ayo, tugas. Bentar, Bu, mau dilihat lagi. Iya. Oh ini studi kasus dan diskusi ya, studi kasus dan diskusi ya, analisis kasus nyata yang atau stimulasi yang menggambarkan berbagai situasi karena trauma. Begitu ya?
situasi krisis. Ini kan konseling krisis kan. Diskusi kelompok untuk mengidentifikasi intervensi yang tepat dan strategi alat bantunya. Hasilnya berupa video atau diketik di Word tugasnya. Dibuat skenario itu ya, Bu. Oh ya, skenario berarti video ya. Iya, Bu, iya. Kan membuat skenario sudah eh, sudah bisa kan? Kemarin-kemarin berdasarkan pengalaman kemarin di kasus, kemudian dibuat skenario film ya. Sudah biasa kan? Oke, kalau begitu saya lanjutkan ini untuk materi selanjutnya, yaitu tentang kajian umum aspek kognitif ya. Kajian umum aspek kognitif dan afektif dan perilaku dalam situasi krisis atau trauma. Ini kelas semester 4 untuk kelas A, B, C, D, A, D, A, B. Ya, apa benar? Cuma ada 4 ini, Bu. Iya, makanya kok sedikit. Biasanya banyak kan. A4 mana? Apakah mereka tidak membaca info? Kok cuma sedikit yang masuk? Baik, tidak apa-apa, wis. Nanti semakin mundur, semakin mata kuliah yang lain mundur juga soalnya ya. Oke, sekarang kita jelaskan tentang bagaimana secara umum aspek kognitif dan afektif itu mempengaruhi perilaku seseorang, terutama dalam konseling kritis atau konseling trauma. Oh, ini belum masuk ini. Belum saya add. Tapi kebanyakan ada 4 ya yang masuk ini. Oke, kita melakukan identifikasi masalah dulu, bagaimana krisis, bagaimana trauma, tetap kita tekankan supaya kita bisa menggayutkan antara krisis dan trauma itu memang bisa diselesaikan dengan aspek kognitif dan afektif. Kognitif itu adalah bagaimana kita merubah kesadarannya secara, kalau afektif itu adalah secara sikap. Jadi dalam situasi krisis itu peristiwa atau situasi yang menyebabkan tekanan emosional yang menantang ya kemampuan individu dan apakah individu tersebut bisa mengatasi. Apa beda krisis dengan trauma? Kalau trauma adalah respon emosionalnya yang nampak pada diri, sehingga ada faktor ketegangan dan mengakibatkan eh, rekaman jangka panjang pada seseorang. Bisa bisa mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik seseorang. Secara mental mungkin akan terpengaruh dan secara fisik mungkin dia akan sakit. Jadi sakit keduanya itu akibat dari trauma. Dan bagaimana saat ini kita menggunakan aspek kognitif dan afektif yang
akan dipakai sebagai alat terapi untuk menyelesaikan krisis atau trauma tersebut. Begini ceritanya, pada saat situasi krisis atau trauma, terjadi distorsi kognitif ya. Contohnya begini, saya orang yang tidak berharga. Nah, ini kan terjadi perubahan pemikiran, distorsi kognitif. Dunia ini berbahaya. Tidak ada orang yang bisa dipercaya. Nah, ini kan mempengaruhi pikiran seseorang ya. Karena krisis itu terjadinya pada saat yang di luar dugaan manusia. Seperti seperti bencana alam, terjadi perceraian broken di keluarga, terjadi kematian. Ada salah satu keluarga yang meninggal. Nah, ini akan terjadi krisis pada mentalnya. Situasi krisis ini akan terjadi distorsi kognitif. Bagaimana informasi saraf-saraf itu bekerja? Karena terjadi di dalam rekaman atau memori, gangguan di dalam memori. Sampai terjadi lupa gitu ya, amnesia. Kalau yang terkait trauma. Kesulitan dalam memproses informasi baru atau membuat keputusan yang rasional. Jadi sikap kita itu bisa mengobati dengan menggunakan pemrosesan kognitif yang terjadi distorsi tadi atau memberikan keputusan lain yang rasional. Ini yang terjadi di dalam pemrosesan otaknya. Otak seorang itu kita pengaruhi dengan cara keberterimaan dari otak seorang itu dari seorang konselor itu akan diproses informasinya itu dengan dua keputusan, apakah informasi itu diproses atau membuat keputusan lain. Nah, ini keduanya mengandung resiko. Overestimasi ancaman dan underestimasi kemampuan diri untuk mengatasi situasi itu yang tidak sama pada diri seseorang. Kemampuan mengukur, kemampuan keberterimaan masalah, kemampuan untuk menyelesaikan atau memproses informasi dari sebuah tanggapan dari konselor, ini masing-masing itu tidak sama. Yang lalu sudah kita pelajari bagaimana kita yang minggu lalu kita menjalin hubungan antara konselor dengan konseli untuk mengetahui bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya. Melihat letak geografis, histori keluarga, anak, dewasa, remaja, ada di kehidupan pesisir, atau pegunungan, atau perkotaan, atau pedesaan. Ini sebagai bahan pertimbangan dalam kita memberikan layanan. Karena pada saat distorsi kognitif itu terjadi, itu masing-masing kesadaran dari klien kita itu berbeda. Nah, sehingga ini ada faktor resikonya. Resiko overestimasi merupakan ancaman untuk diri sendiri, underestimasi memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi. Selain itu, seseorang itu bisa memiliki secara alamiah memiliki kecenderungan untuk menghindari situasi.
Ya, ini beberapa hal yang perlu kita pegang saat kita melakukan estimasi di lapangan. Sekarang faktor afektif. Bagaimana perubahan sikap dari hasil emosi negatif, seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan, kesedihan, perasaan tidak berdaya, putus asa. Ini peran konselor di sini dalam mempengaruhi dari sikap afektifnya, dari sisi emosi negatif dalam kondisi yang perasaan tidak berdaya, putus asa. Ini negatif. Sekarang, bagaimana regulasi emosinya? Merasakan kesulitan dalam mengelola emosi yang muncul secara tiba-tiba. Karena kondisi krisis itu munculnya tiba-tiba. Di luar nalar manusia terkadang begitu. Yang jelas di luar kemampuan kemanusiaan. Kondisi krisis itu memang kecenderungannya mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim. Nah, kemudian bagaimana respons fisiologisnya? Reaksi fisik seperti peningkatan detak jantung, keringat berlebihan, dan ketegangan otot. Terjadi gangguan tidur, pola makan sebagai respon terhadap stres emosional. Ini beberapa aspek dari sisi afektif ya. Kalau aspek perilaku, menghindari situasi, menghindari tempat atau orang yang mengingatkan pada saat trauma. Terkadang kita tidak selamanya berada di posisi yang benar ketika kita ingin membantu. Terkadang ada klien itu yang mengira bahwa kita konselor ini adalah hal yang negatif karena kita ikut mengingatkan. Di sini aspek yang kedua pada perilaku itu adanya agresif atau impulsif, tindakan yang merusak sebagai respon dari kemarahan. Ini perilaku yang muncul pada aspek perilaku. Afektif ya perilaku. Keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam kondisi emosional, nalarnya kurang seimbang. Sehingga dia tidak mempertimbangkan apa-apa. Nah, perilaku kompulsif melakukan ritual atau tindakan berulang sebagai upaya untuk mengendalikan kecemasan. Misalnya penyalahgunaan obat, makan berlebihan, atau berbelanja kompulsif, itu perilaku. Ini contoh-contoh aspek perilaku.
Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi itu semuanya dalam kondisi atau aspek-aspek perilaku kognitif, hmm, aspek kognitif, afektif, dan aspek perilaku. Di sini ada teori yang sangat sering digunakan oleh para peneliti, itu dengan model kognitif perilaku. Jadi rata-rata konseling krisis itu ada yang mengalami stres yang berlebihan, ada yang tidak. Ada yang memiliki kesadarannya itu banyak, ada yang tidak. Sehingga karena konseling krisis itu tidak terjadi secara mandiri, kebanyakan itu eh, terjadi di tempat-tempat sosial, tempat keramaian. Kalaulah ada yang sendiri, mungkin terjadi eh, apa ada keluarga yang meninggal, itu kadang itu masih mandiri, masih sendiri. Nah, kalau terjadi bencana, itu sudah secara sosial. Sehingga cara mengobatinya juga dengan menggunakan secara jamak seperti CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi CBT ini bisa mempengaruhi emosi dan perilaku. CBT ini bisa mengubah distorsi kognitif. Selanjutnya menggunakan model psikodinamik. Pengalaman masa lalu dan konflik internal terhadap respon krisis. Selanjutnya menggunakan model humanistik. Menekankan pengalaman subjektivitas secara personal, dan kapasitas individu untuk pertumbuhan dan penyembuhan. Jadi krisis ini bisa terjadi pada individu dan terjadi pada lebih dari satu atau jamaah atau sosial. Pelaksanaannya jika secara sosial, maka secara kelompok itu dilakukan terapi. Kemudian secara individu dilakukan face to face dengan seseorang, dengan satu individu. Nah, ini model psikodinamik, model humanistik, model kognitif perilaku ini bisa digunakan untuk menangani atau tahapan-tahapan penyelesaian krisis atau trauma. Lantas bagaimana intervensinya? Dari sisi kognitif, afektif, dan perilaku. Terapi kognitif, CBT, merubah atau mengidentifikasikan pikiran negatif dengan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Itu intervensinya. Intervensi afektif, teknik relaksasi. Nah, jadi kalau ada judul kalian ingin menulis jurnal atau artikel, itu kalau hanya menggunakan teknik relaksasi, itu menurut saya masih kurang. Karena unsur CBT-nya untuk melakukan kesadaran secara mandiri dan sosial itu belum nampak.
Nah, salah satu untuk menyelesaikan teknik afektifnya itu dengan menggunakan relaksasi. Tetapi untuk kesadarannya itu menggunakan CBT. Perilakunya dengan menggunakan intervensi perilaku. Jadi memang harus simultan ya. Teori yang kita pakai di dalam BK itu harus simultan, nalar gitu loh. Logis gitu. Kalau ingin memperbaiki sikapnya itu dengan perilaku. Kalau afektifnya dengan relaksasi. Senam misalkan. Nari. Untuk intervensi kognitifnya itu dengan CBT. Mengubah pikiran negatif itu secara kesadaran. Self awareness. Itu ya. Ini sudah sangat lumayan berat ini materinya. Kemudian ini contoh ada studi kasus, analisis kasus nyata atau simulasi yang menggambarkan berbagai respon kognitif dan perilaku dalam situasi krisis. Nah, itu kalian bisa membedakan nanti situasi krisis itu yang seperti apa. Kemudian kalian menggunakan simulasi yang sudah disebutkan di atas itu dipakai sebagai alat menggunakan alat sebagai respon kognitif, afektif dan perilaku. Nah, sekarang tugasnya kalian karena memang ini kan online ya, jadi kalian memang harus secara offline itu silakan diskusi mahasiswa berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang bagaimana krisis atau trauma mempengaruhi aspek kognitif, afektif dan perilaku. Nah, ini bahwa krisis dan trauma memiliki dampak yang signifikan pada aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Nanti studi kasusnya tolong carikan contohnya ya. Dan bagaimana pendekatan yang terbaik untuk menyelesaikan situasi krisis atau krisis dan trauma. Tentunya secara komprehensif dengan menggunakan beberapa langkah teori, CBT, afektif, dan perilaku. Jangan lupa presensi offline-nya dijaga ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ini yang hadir di sini kelas AD4 saja. Iya, Bu. Kelas yang lain belum hadir. Oke, ya sudah nanti kelas AD4 tolong informasikan kehadirannya di mata kuliah konseling krisis ini ya. Saya kira cukup kalau nggak ada pertanyaan. Nanti materi saya share. Silakan kalian diskusi tentang bagaimana konseling krisis atau trauma yang intervensinya menggunakan kognitif, efektif, dan perilaku. Silakan direkam dalam bentuk video dan kirim ke saya. Begitu ya. Kalau nggak Iya, ada Bu. pertanyaan, ini sudah hampir hampir habis. Nanti setelah ini mata kuliah apa? Ini konseling krisis.
Laptop saya nggak bisa buka. Tentang aspek kognitif, afektif, dan perilaku di saat krisis. Konseling individu. Konseling individu ini A4 kan ya? A4 enggak? D4 enggak ya? Ini kelas D4, Bu. Iya, iya. Maksudnya D4 itu nanti konseling individu enggak ikut. Ikut, Bu. Oh, iya. Yang A4 belum ada yang hadir ini kan? Nanti presensinya diketik ya di grup, nanti saya sesuaikan dengan ini siakat ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu untuk konseling krisis. Ini sudah mau habis. Apa ada pertanyaan? Silakan tentang tugas. Untuk pengumpulan terakhir kapan, Bu? Nah, sebaiknya itu karena tugas itu setiap minggu mesti ada ya. Dari saya, dari dosen lain itu kan memang kejar-kejaran terus ya. Ya itulah memang kalau masih jadi mahasiswa itu memang tugasnya itu beruntun ya. Ya lebih cepat itu lebih baik sebenarnya begitu. Tapi kenapa saya melunakkan seperti ini? Karena saya tahu kondisi kalian kan juga ada yang bekerja gitu ya, juga eh, ada di apa? Jadi mempertimbangkan kondisi ini sehingga saya masih tidak terlalu menarget bahwa dalam minggu ini harus selesai. Tapi jika kalian menunda, itu akan bahaya sendiri gitu dengan target pekerjaan kalian di selain kuliah. Jadi tugasnya itu memang harus segera dikerjakan. Biar kepahaman itu tidak lupa. Habis saya jelaskan, oh, kalian langsung mau menerima materi saya, langsung dipahami, kemudian langsung bagaimana eh, implementasinya, teori ini bagaimana, di lapangan seperti apa gitu. Praktek konseling kognitif, afektif, dan perilaku ini bisa menyelesaikan trauma, bisa menyelesaikan krisis. Kalau hanya relaksasi saja berarti kesadarannya tidak. Relaksasi berarti secara CBT menyadarkan self kesadarannya itu tidak tidak disertakan, berarti tidak bisa ya. Jadi langkah-langkah dari penyembuhan konseling ini memang harus ada sikap yang ditunjukkan, ada kesadaran, self awareness, berarti itu menggunakan teori CBT. Kemudian ada relaksasi juga, misalkan menggunakan emosionalnya, dan ada perilaku, behavior. Nah, ini ketiganya itu digabung yang akan bisa menyelesaikan individu itu lebih sehat mental. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Sudah cukup. Oke. Jadi kalau tidak ada, kita akhiri mata kuliah satu ini, kemudian kita masuk ke mata kuliah konseling individu. Tapi ini ditutup dulu, kalian nanti masuk lagi ya. Nanti hasil rekamannya saya kirim biar tahu siapa-siapa yang hadir di saat mata kuliah konseling. Oke, dari saya
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.